Selamat pagi. Ada yang dengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Sore, Pak. Boleh dinyalain kameranya? Ah, Yang belum dinyalain, silakan dinyalain. Biar dihitung absen katanya. Biar dihitung hadir. Kita mulai ya. eh Kayaknya sudah kenal saya semua deh ya. Iya nggak sih? Ketemu lagi ya sama saya. Yang saya masih ingat Supriyanto tuh di situ tuh. Orang Tegal atau mana bisa lupa tuh. Iya nggak sih, Supri? Siapa lagi ya? Eh, Klaten, Pak. eh, Zulkifli masih ingat. Wih, biasa. Udah jadi PNS belum Supriyanto? Malam, Pak. Alah, Supri. Kamu di mana tinggalnya, Supri? Klaten, Pak. Oh iya, Klaten deh. Benar itu. Ya, Sekarang di Klaten. gimana, Pak? Sekarang di mana? Klaten. Di Klaten juga, Pak. Oke. Eh, Mungkin kenalan satu persatu lagi ya, biar biar saya semakin kenal lagi sama kalian. Udah setahunan kayaknya nggak ketemu saya ya. Terus terlalu kan nggak ketemu saya ya. Terakhir ketemu saya di mata kuliah apa, Rek? Di NEP ya? Di NEP grafik kalau nggak salah ya. Di lab kan ya? Ya. Bagi yang belum kenal, mungkin ada yang wajah-wajah baru. Nama saya adalah Abdul Aziz Irsada. Kalian bisa manggil saya Izzy. Saya adalah kakak tingkat kalian. Ya, kalau kalian NIM-nya 0 berapa? 24 sekian bla bla gitu ya. Kalau NIM saya 092 satu kali 02. Saya lulus dari Asia di tahun 2014, kemudian saya lanjut lagi di S2, kemudian di tahun 2018 saya dipanggil kembali oleh dulu dosen wali saya, Bu Rina, bagi yang kenal Bu Rina. Nah, itu dosen wali saya dulu. Sudah saya dipanggil, diajak lagi untuk ngajar di kelasnya, dan sekarang ada di depan kalian. Saya adalah bapak-bapak beranak dua. Anak saya masih kecil-kecil, paling paling besar usia hampir 4 tahun, yang paling kecil usia 4 bulan. Ya, tinggal saya di Karangposo. Sudah sih kayak nomor WA saya ada di grup ya. Ya, kalau ada yang mau kontak bisa ke situ. Sudah. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ya satu persatu dari kalian ya. Biar saya semakin kenal lagi dengan kalian. Saya mulai dari yang tidak menyalakan kameranya. Seperti dia. Kan langsung keberadaan. Langsung jalan. Saya mulai dari eh Hajar Nining Palupi. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Rani, Pak. Oh iya, Rani. Boleh Rani on cam Pak, maaf saya nggak bisa on cam lagi di jalan. lagi di jalan, lagi Iya, nyetir kamu. enggak, Pak. Oh, ya nanti sudah sampai rumah dinyalain ya kameranya ya. Baik, Pak. Ya daripada kamu nanti nggak dihitung hadir tuh sama tuh di kelas kita di tengah-tengah kita ada akun Digital Center Asia tuh. Dia mata-matanya kampus tuh. Ya, nanti kalau yang nggak open cam si mas-mas ini akan menghitung kalian sebagai alpha. Rani silakan Rani, bisa diperkenalkan sambil jalan ya. Perkenalkan nama saya Hajara Nining Palupi. Eh, ini alamat rumah Pak. Terserah, mau alamat kosan boleh, alamat kerja boleh.
Kamu kerja di mana boleh? Saya kerja di Jatim Park 1 sebagai kasir. Rumah saya di Oh, Karangploso. oh, ya mulai ingat saya. Kamu dulu yang di duduknya bertiga tuh sama si Anesta kalau nggak salah ya. Iya, Iya. Sekarang bosnya mah di DPH ya? Girimoyo. Oh, Girimo. Girimo Girimo- ini, Pak. Di Polsek di pertigaan itu, Pak. Pertigaan pasar itu kah? Iya, Oh, oke, oke, oke. Ya, kita satu satu ini ternyata ya, satu kecamatan ya, Rani. Thank you, Rani. Nanti kalau ada voucher-voucher Jatim Park bisa info-info ya, Rani. baik, Pak. Kamu Jatim Park yang mana? Kan Di Jatim Park 1. satu itu sing de ini, apa jenenge daerahnya? Sunrejo ya? Bukan. Itu Jatim Park 3 yang di Oh, Jurajo. tiga. Iya, Satu itu yang yang di dekatnya Museum Angkut. oh, itu satu. Oke, thank you, Rani. Ya, Berikutnya Mediani Bate. Halo, panggilnya sama Dian ya kalau nggak salah ya. Masih masih di mute, Dian. Iya Pak Dian, Dian. Nah, ini kalau nggak salah, aku masih ingat kamu orang Sumatera lah nggak salah. Ya. Iya Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Makasih Pak masih Gimana, ingat. Dian? Mm-mm. Iya Pak, nama saya Dian. Masih di Suhat, tinggalnya kosnya ngekos di Suhat. Masih sibuk Oh, sendiri. udah tinggal di sini dah. Ngekos Pak di sini. Dulu itu kamu ikut yang online atau yang offline sih? Offline Offline ya? Pak. Oh, oke, oke. Terima Kerja di kasih. mana, Dian? Eh, Belum ada kerja, pasti masih sibuk-sibuk sendiri Pak. Sibuk apa tuh? Sibuk-sibuk apa aja kegiatan di luar. Hmm. Oke, semoga lekas dapat kerja ya. Ya Pak, makasih. Hmm. Iya, berikutnya siapa nih? Amri Avandi. Nih, gak iso. Gak connect ya. Ya udah, Supriyanto dulu deh. Sup, kerjamu apa, Sup? Ya, Pak. Guru lah, gak salah, Sup. Bukan ya? Em, mentor, Pak, mentor, mentor. Mentor bahasa Jepang, gak salah ya? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Iya. Ya, Gimana? eh, Lembaganya di apa namanya, Sup? di Klaten, Pak, nama lembaganya Odaiba. Hmm. Tapi kamu Ya, sering ke Jepang sana, Sup? nggak sering sih, Pak. Cuman pernah. Sebagai apa di sana? Kalau di sana dulunya ya ini, Pak, karyawan di eh, pabrik gitu, di PT pabrik. Yang magang 3 tahun itu dah, Sup? Ya, betul, Pak. Magang Oh, 3 tahun dulu. ikut LPK kalau nggak salah ya itu ya. Betul, Pak. Hmm, Dulu. Nah, iya. sekarang Pulang-pulang dapat berapa miliar? Sup? berapa ya, Pak ya? Selama Ono di lah, sana ya, Pak ya? setengah M ono lah pasti ya. Ya, Pak. Terus akhirnya Ya. kamu buka sendiri gitu ya. Iya, ya betul, Pak. Ah, oke, lancar ya Sup ya. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Itu ya. Rival dan, halo, Val. Halo, selamat malam, Pak. Selamat malam. Kamu yang Ya, hybrid apa yang reguler, Val? Eksekutif. saya hybrid, Pak. Oh, hybrid ya. Iya, Ya, silakan Mas. Tanya Mas. Saya lupa nih Pak. perkenalkan nama saya Rivaldan.
asal dari Malang Selatan, Pak, tapi sekarang kerja dan tinggal di Surabaya. Masalahnya nih, Donomulyo. Iya, bener, Pak. Oh iya, Donomulyo. Uh, saya dari Desa Banjarjo. Banjarjo itu ikutnya mana? Kecamatannya mana? Ikut Kecamatan Donomulyo, Pak. Oh, Perbatasan sama Donomulyo. Sumbermanjing Kulon. Oh, kosok ya. Iya. Loh, oh iya. Kerja di apa, Val? Sekarang kerja di Surabaya itu bagian media gitu, Pak. Humas juga. Apa instansinya apa? Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, Swasta. oh, enggak, enggak, enggak. Ya, thank you, Rival. Sama-sama, Pak. Berikutnya, Yolanda. Silakan, Yolanda. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Gita. Pekerjaan saya admin, Pak. Asalnya dari Sumatera. Oh, sebentar. Kamu hybrid berarti ya, Yolanda ya? Iya, Pak. Hmm. Hmm. Admin di mana, Yolanda? Di Lubuk Linggau, Pak. Di sini. Apa nama nama instansinya, Pak? Pertokoan sih, Pak. Hmm. Oh, gitu. Jualan apa? Iya. Besi. Oh, oke. Berapa harga besi sekarang? Tergantung barangnya, Pak. Oh. Nggak kena dampak perang ya berarti? Apa, Pak? Kena dampak perangnya Amerika nggak? Kayaknya belum sih, Pak. Oh, belum. Kan Semoga nggak baru, lah ya. Pak, perangnya. Iya. Oke. Di sebelahnya Yolanda ada Maharani Neonupa. Rani juga panggilnya. Halo Pak, selamat malam. Halo, malam. Perkenalkan, nama saya Maharani Neonufa. Ya, biasa Hmm. dipanggil Maharani. Oh, Em, Maharani. tinggal di Kupang, NTT. Mm-mm. Pekerjaan digital marketing. Digital marketing. Spesifiknya apa, Maharani? Iya Pak, Spesifiknya apa? Kan luas tuh digital marketing itu. sementara masih merangkap semua. Ah, semua itu apa? Affiliate, kayak gitu? Iya, semuanya. Apa? Jadi marketingnya desain, promo, video, Wow. sama untuk eh, ide-ide di onsite-nya di lokasi Hmm. lokasi perusahaan Kamu juga. ikut ikut orang atau punya agensi sendiri, Maharani? Ikut orang Pak. Oh, ikut orang. Iya. Oke. Kita BTW sama ya. Janjian apa? Enggak tadi. Pakai kaos putih. Enggak ya? Enggak janjian ya, Maharani? Bisa sama ya? Thank you, Maharani. Di sampingnya Maharani ada siapa lagi? Fiorello. Saya baru Ya, baru dengar Fiorello. Baru lihat ada nama Fiorello. Iya, baru ketemu saya dah. ya baru ini Pak. Selamat malam Pak Isi, saya Fiorello Selamat Atta. malam. Mas, suaramu pelan banget, Mas. Oh, nama saya Fiorello. Halo, kedengeran? Iya. Itu Nah, settingan iya. mikrofonmu coba alihno ke headsetmu coba. Itu kayaknya masih nyantol deh laptop deh. Halo, halo. Ya, lumayan lah. Agak kencang dikit. Halo. Ya, ya silakan. Nah, ya. Nama saya Fiorello. Biasanya pendek dipanggil Fio saja. Sekarang saya Hmm, tinggal di Sukoharjo, di percetakan rumahan gitu Pak. Sukoharjo. Sukoharjo. Mungkin lebih Sukoharjo. lebih di dekat tetangganya Solo, Oh iya, di Solo Sukoharjo. Baru gitu. Oh iya. Oke, oke. Tetangganya Pak Mul.
Iya, Iya. Ya. Panggilnya siapa? Vio ya? iya, Vio saja, Pak. RP atau Vio? Pak, benar. Benar. Jadi apa? Benar. Jadi setelah semester ini semester terakhir saya. Oke. Thank you, Vio. Ya, terima Amri kasih, baru Pak. muncul nih. Amri juga kayaknya RPL ya? Amri. Halo, Amri. Amri, Amri Avandi. Ya Pak, maaf Pak, ada acara di kantor Pak. Oh ya. Kayaknya saya harus manggil Bapak deh. Ya, betul. Ya Pak, Ah ya. Pak Amri, dari mana Pak Amri? saya Amri, domisili di Balikpapan Pak. Balikpapan. Iya, tapi asli Sibuknya Malang. Pak? Hah? Asli Malang? Iya, betul. Oh, asli Malang kerja di Balikpapan. Betul Pak, Kerja apa tuh? di Jasara Harja. Jasara Harja. Iya, yang di Samsat Pak. Oh, yang ini ya? Apa sih yang ada nih? Asuransi, Asuransi. betul. Sebagai apa, Pak? Saya sebagai petugas yang di Samsat sekaligus diperbantukan di Humas Pak. Oh, Malangnya mana dulu, Pak? Tumpang Pak, Oh, Kabupaten. Tumpang. Oh iya, kabupaten. Oke, Pak Amri, Siapa? selamat bergabung ya, Pak ya. Salam kenapa? Ya. Berikutnya ada Afril. Iya, Pak. Iya. Jadi kayaknya April bukan bukan yang hybrid ya, hadir ya dulu ya. Iya, Iya, Pak. Eh, iya, saya silakan. hybrid, Pak. Oh, hybrid ah? Iya. Oh, oke. Ya, silakan Fido. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya April Patricia Ana Purwanto, biasa dipanggil April. Untuk saat ini saya domisili di Malang. Untuk pekerjaan saya sekarang masih freelance, Pak. Malangnya mana, Phil? Ini Pak, Karangploso. Karena proses dua ada dua ya. Di mananya, Phil? Sama kayak Rani di Girmoyo. Oh, tetanggaannya. Ya. Kesibukannya apa, Phil? Untuk sekarang saya freelance, Pak. Membantu jadi Freelance designer. asisten. Iya, Oh, oke. Thank you, Phil. terima kasih, Pak. Sekar Ambar Hari. Halo Pak, Halo. Aku lupa nih. Kamu dulu hybrid atau hadir itu? Atau baru hybrid ketemu Pak. saya? Oh, hybrid. Sudah. Oke. Ya, silakan perkenalkan dirimu sebentar. Perkenalkan nama saya Sekar Ambarsari, bisa dipanggil Sekar, asal saya dari Bondowoso. Untuk saat ini saya masih free Pak, Free apa nih? Oh, maksudnya masih belum belum ada kerjaan lagi. bekerja. Ya, Oke. Ya, semoga lekas dapat kerjaan ya, Sekar ya. ya terima kasih Pak. Di sebelah Sekar ada Vincentius. NIM Ya, 23. selamat malam. Kamu cuti tak, Vincent? Iya, Pak, 2 semester, Pak. Oh, belum pernah ketemu aku sama sekali ya, berarti. Pernah, Pak, 2 mata pelajaran. Mata pelajaran dong. Ini mata kuliah, Pak, sorry. Apa, mata kuliah apa? Vektor apa? Kenapa? Net. Vektor sama ini, Pak, TIP 2. Oh, vektor sama TW2. Bitmap enggak dah? Atau belum ngambil? Bitmap sudah, Pak, waktu itu. Kalau nggak salah. Enggak sama saya. Bitmap, sebentar, Pak, Sally. Lah, Bitmap iya, enggak usah. sama Perkenalkan Bu aja Leli, dirimu, Vincent. sama Bu Leli, Pak. Sama Bu Leli. Vektornya Iya. sama Bu Leli. Bitmapnya sama saya. Oh, iya mungkin, Pak, lupa. Iya. Iya.
Perkenalkan Pak, saya Vincentius Krisna Pratama, bisa dipanggil Vincent. Saya angkatan 23. Hmm. Apa kesibukanmu apa? Untuk kesibukan sekarang bekerja Pak di bagian finance di daerah Temenggung Suryo. Malang. Iya di Malang. Oh, kamu tinggal di mana, Sen? Di Pakis Pak, Asrikaton. Oh, oke, Vincent. Thank you. Siap Ada Pak. Vincent, ada Ataila. Iya Pak, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ataila Azriel Abbas atau biasa dipanggil Atta. Saya dari Malang. Hmm. Kesibukan saya kerja sebagai desainer sih Pak. Freelance, apa? Kenapa Pak? Freelance atau offline atau ya apa? Kayak di studio gitu Pak, studio kecil. Oh, studio sendiri? Nggak punya orang. Oh, oke, thank you, Ata. Iya Pak. Nah, ini ada Zulkifli. Zul, jangan Zul. Oh iya, kedengaran suara saya, Pak. Iya, tapi kemrosek Zul. Oh iya, audionya agak bermasalah juga. Hmm. Saya Zulkifli Haji Pratama, biasa dipanggil Zulkifli. Untuk sekarang pekerjaannya itu freelance, Pak. Desainer. Ya, di sana. Ah. Kamu tinggal di mana, Zul? Kalau tinggal di dekat Cyber Mall, Pak, di daerah Pisang Candi. Cyber Mall. Ya, dekatnya situ. Oh, oke. Jadi yang ya berarti ya. Yes, benar, Pak. Oke, thank you, Zul. Sama-sama, Di Pak. sebelahnya ada Muhammad Hamdan. Ini baru ketemu saya nih. Iya, betul. Iya, Iya Mas. Pak, iya, Oh. RPL, tak? iya Pak, saya dari kelas RPL. Oh, silakan, perkenalkan. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan Malam. nama saya Muhammad Hamdan Saifuddin, biasanya dipanggil Hamdan. Untuk domisili saya ada di daerah Lawang, Hmm. Pak. Kesibukannya apa, Mas? Untuk kesibukannya saya ada di studio animasi Pak, sama jadi praktisi aja di salah satu SMK. Wah, terima kasih, Mas Hamdan. Baik Pak, sama-sama Pak. Ya, di sebelahnya ada Anesta. Malam Pak Izi, Malam. salam kenal. Perkenalkan Salam nama saya kenal. Anesta Yustivia. Biasa dipanggil Anesta. Bentar ya Pak, ini ada keributan di kantor. Bentar. Saya perkenalkan Pak, saya Anesta Yustivia, biasa dipanggil Anesta. Sekarang kesibukannya masih sama di studio animasi di Araya, namanya Runbox Animation. Rumahnya masih sama di Buring. Sudah. Udah. Sudah. Pulangmu jam biru ya, minit sedek kantor. Ini soalnya ada kampus Pak, jadi sekalian naik. Ada apa? Ada kampus ini, ada kuliah. Oh, gitu. Oke. Thank you, Anesta. Iya Pak. Sebelahnya ada Chandra. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan, asalnya dari Malang, sekarang tinggal di Sau Cacar 2. Pekerjaannya freelance sebagai desainer Pak. Gimana? Eh, Kalau tempatnya di luar negeri Pak, di Spanyol. Wow. Oke. Thank you, Chandra. Chandra Makasih udah pernah Pak. ketemu saya belum sih? Sudah Pak, saya Oh iya, kelas pernah itu. offline sama Anesta dan kawan-kawan. Oke, Chandra. Last one, Tobias. Tobias Melki. Iya Pak, selamat malam. Selamat Kenal- malam. Kenalkan nama saya Tobias Alif Magiakano, biasa dipanggil Tobi. Saya asal Malang dan untuk saat ini saya bekerja sebagai barista Pak. Di mana? Top. Di Baja CO Pak. Di mana tuh? Di daerah mana? Di Jalan Karya Timur.
Korea Timur. Iya, Ciliwung, Pak. Oh, oh iya, iya. Ono, itu nggak sih? Apa? Bis, parkiran bis deh, kono ya? Ah, iya, benar, Pak. Benar-benar. Terus di mana nih? Ono, Depannya pas, Pak. oh iya, Iya, apa jenenge? Bisnya itu Baja lali aku. CEO. Bukan, bukan. Bisnya namanya apa? Ah, lupa juga, Pak. Warna ungu. Oh iya, iya, iya. Oh warna ungu. Oh, berarti dari yang buat kremasi itu, ya nggak sih? Ono tempat kremasi kan ya di situ? Kurang tahu, Pak, kalau kremasi, Pak. Oh, nggak tahu ya. Oke, oke. Thank you, Tobias. Sama-sama, Pak. Sudah semua kayaknya ya. Baik, semuanya teman-teman. Dua pertemuan ini kita akan ketemu secara online ya. Eh, ya, yang meskipun yang hybrid juga juga nantinya akan ketemu secara online ya. Tapi karena ini hari Ramadan, bulan Ramadan, gitu, jadi kita akan ketemu online terus. Cuman saya paling nggak semangat kalau ngajar online gitu. Apalagi kalau yang kadang nggak kelihatan mukanya, yang sambil apa dan lain sebagainya, apalagi pakai pakai apa tuh avatar, itu sangat sangat tidak menggairahkan sekali gitu loh. Itu oke lah, cuma dua pertemuan aja ya. Semoga nantinya bisa bisa kita ketemu di kampus dengan kondisi sehat, dengan nyaman dan lain sebagainya ya. Mata kuliah infografis ini adalah mata kuliah yang ya lumayan sedikit sedikit, sedikit agak-agak mikir ya, karena nanti ada konsep dan lain sebagainya, sehingga saya butuh tim sebetulnya. Jadi nanti di tugas akhirnya, di tugas besar pengajar UASnya, saya mau nanti berkelompok gitu. Cuman kalau ada dua dua tipe mahasiswa, ada yang hybrid, ada yang offline, saya belum kepikiran. Kira-kira gimana enak biar bisa berkelompok ya. Tapi nanti dipikir sambil jalan aja deh. Saya mau nanya dulu deh, Vera, ke teman-teman sekalian. Kalau kalau infografis itu eh, apa sih kira-kira yang akan kita bahas nanti selama kurang lebih 7 pertemuan tuh? Atau mungkin yang sudah kerja di dunia kreatif kayaknya sudah pada ngerti deh infografis itu apa tuh. Apa coba deh? Ada yang bisa bantu saya, Rek? Apa coba? Saya mau dengar suaranya Ata deh. Tuh, wongnya kok hilang. Ta, ya Ta. Saya, Pak. Apa yang kamu tahu kita? Infografis apa Ta? Infografis itu media yang kayak poster tapi isinya lebih banyak informasi gitu, Pak. Hmm, menarik. Yolanda, coba Yolanda. Ya, Yolanda. Hmm, Iya Pak, boleh. hampir sama Apa Pak. yang kamu Jadi, ketahui tentang infografis? jadi dalam satu poster tuh banyak informasi Pak. Jadi biasanya kan poster lebih banyak visualnya. Kalau yang infografis mungkin lebih banyak teks dan lebih banyak info yang ingin disampaikan. Betul. Satu lagi deh. Vincent coba, Vincent. Kalau Apa kan? menurut saya itu eh, isinya lebih komplit ya Pak. Info-infonya lebih banyak dari poster yang eh, bergambarnya. Oke, terus? Sudah, itu aja. Lebih informatif juga sih Pak. Hmm. Oke. Oke. Jadi kalau kalau tadi saya lengkapi, justru kalau infografis itu seharusnya lebih banyak gambarnya, ya. Informasinya iya, tapi dikemas dalam bentuk visual gitu ya. Dan apa hal terkecil dalam infografis yang pernah eksis sebelumnya sebelum adanya infografis, yaitu adalah simbol. Simbol berkaitan erat dengan icon. Contoh sederhananya gini, saya mau Supri ini, Supri. Supri pernah ke Jepang ya? Sup,
ketika berangkat sudah bisa bahasa Jepang ya, Sub ya? Bisa Pak, dikit-dikit Pak. Sudah. N berapa dulu, Sub? Kalau waktu berangkatnya N5 Pak. Terus Wow, setelah N5. N5 itu yang tinggi ya nggak sih? Atau kebalikannya? enggak, kebalikannya Pak. Oh, Semakin kebalikannya. kecil semakin ya, Justru yang tinggi itu N1 gitu. betul Pak. Oh, bukannya berangkat itu minimal N3? Sub. Enggak lah. Enggak Pak, kalau magang itu minimal N5 aja Pak. Oh, oke. Ya, Tapi udah natif belum sih kayak gitu N5 tuh? em, native itu gimana Pak? Natif yo ngobrol kayak gini kayak gitu. Tapi dalam bahasa Oh Jepang gitu. ya, Iya. kalau keseharian dan dunia kerjanya, misalkan tempat kerja itu udah bisa sih Pak. Hmm. Ya, mungkin nanti kalau masuk ke topik-topik misalkan kita ke bahasa di rumah sakit atau di bank Hmm. gitu udah kesulitan. Oh, apa kesulitan? Ya, karena yang dipelajari selama sebelum berangkat itu dasarnya itu tentang di pekerjaan di perusahaan aja gitu, Pak. Ya, Oh, kosakata-kosakatanya gitu. bukan kosakata umum apalagi di tempat-tempat yang tadi kamu sebutin gitu ya? Betul, iya, Pak. Iya, iya. Oke, coba saya simulasikan Supri bukan ke Jepang deh, Supri ke Ethiopia, pernah nggak ke Ethiopia? Belum, Pak. Saya asumsikan Supri juga nggak tahu bahasa Ethiopia ya? Iya. Iya. Nah, Supri ditugaskan oleh kantor untuk ke Ethiopia naik pesawat, kemudian setelah nyampe di sana, Supri mendarat, kemudian kepengen pipis tuh, nyari toilet gimana caranya? Kebetulan teksnya di Ethiopia nggak pakai tulisan tulisan apa ya, tulisan huruf abjad gitu, pakai tulisan bahasa sana. Gitu. Gimana caranya tuh? Eh, mungkin melihat simbol ya, Pak ya. Biasanya kan Iya, toilet ada ya ada simbol yang ada gambar. cowok, ada yang cewek yang pakai rok gitu ya. Ya, Iya kan, yang cowok sebelah kanan, yang cewek sebelah kiri gitu kan ya. Iya tuh. betul, Pak. Ya, Ya, terus Supri milih yang sebelah kiri kalau nggak salah ya. Yang cewek, enggak. yang cowok yang penting, Pak. Ya. Oh, yang cowok. Oke. Iyalah, Pak. Nah, itu dia. Itu adalah hal elemen terkecil di dalam infografis. Ya, karena dari sebuah visual dia sudah mengartikan makna tertentu. Ya, yang pakai rok berarti dia artinya adalah toilet untuk yang wanita, khusus wanita. Kalau yang dia persegi aja nggak ada roknya berarti dia adalah untuk yang cowok gitu kan. Jadi Supri akhirnya belok ke yang tadi yang cowok itu. Nah, itu hal terkecil eh, ketika infografis diimplementasikan. Saya mau kasih tunjuk slide dulu ya. Bentar. Sudah muncul, Rek? Muncul ya? Sudah, Pak. Ya, ini adalah infografis slide pertama saya. Slide untuk pertemuan pertama saya. Ini adalah mata kuliah di semester 4, di mana di dalamnya nanti akan ada visualisasi data dan informasi. Jadi, misi utama mata kuliah ini adalah mengubah data menjadi pengetahuan. Ya. Di dalamnya ada sebuah informasi tentunya, kemudian informasi itu mengalami visualisasi sehingga muncul hal baru berupa insight. Informasi adalah pengetahuan dalam bentuk kata, angka, atau konsep yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di dalamnya mengandung data tentunya dan juga konteks. Tanpa ada konteks, data tidak bisa dipahami dengan sangat mudah. Kemudian nanti ada proses visualisasi, yaitu proses mengkomunikasikan pengetahuan atau informasi yang tadi dirangkum melalui isyarat visual. Di dalamnya ada icon, ada simbol, dan juga ada ilustrasi.
untuk menunjukkan hierarki dan perbedaannya. Lalu di dalam proses visualisasi sehingga menghasilkan sebuah insight di mana nantinya si pembaca tidak hanya menggambar, di mana si desainer tidak hanya menggambar, tapi desainer juga memecahkan masalah komunikasi. Ada 3 hal yang merupakan toolkit dari seorang agensi atau desainer. Yang pertama adalah data tentunya, kemudian data itu nanti akan dinarasikan, dan kemudian diberikan visualisasi dalam bentuk desain. Data adalah fakta numerik atau statistik, yang mana dia merupakan bahan baku utama, lalu narasi adalah cerita di balik datanya. Tanpa narasi, data hanyalah sekedar angka, dan desain adalah bagaimana estetika dan fungsionalitas itu berperan. Desain mempermudah pemahaman, sehingga nanti data-data yang begitu berantakan tadi sangat mudah diterima oleh pembaca karena divisualisasikan. Nah, jadi yang saya sampaikan ya, ada toilet di sana, tanpa harus menyebutkan kata toilet dalam bahasa apapun, orang akan ngerti bahwa di situ adalah tempat untuk mengeluarkan hajat. Lalu ada di bawahnya ada gelas yang keluar kebul atau asapnya atau uapnya. Itu artinya adalah apa tuh? Tempat untuk apa tuh berarti? Ngopi ya? Atau kafe? Lalu di sebelahnya adalah kalau konteksnya dia berdampingan dengan toilet yang cowok dan cewek tadi, artinya di situ adalah toilet untuk yang disabilitas, gitu kan? Nah, di bawahnya ada yang untuk mandi, gitu ya. Nah, perancangan informasi dan infografis, kegiatan meramu data menjadi format visual, di mana di dalamnya terdapat hierarki, ada kronologi, dan juga proses. Infografis adalah informasi yang disajikan menggunakan grafis tentunya, karena infografis terdiri dari 2 kata, ada info dan juga grafis. Info itu adalah penyederhanaan dari informasi, dan grafis itu adalah gambar. Sehingga kalau disederhanakan, infografis maknanya adalah gambar yang merupakan visualisasi dari sebuah informasi tertentu. Tidak harus selalu berisi lautan data yang kompleks, ya. Bahkan hal terkecil termasuk toilet tadi juga termasuk bagian dari infografis sederhana. Kadang infografis adalah hal yang sangat sederhana, seperti rambu lalu lintas yang menyelamatkan nyawa karena isyarat visualnya langsung dipahami. Ya, ada P dicoret, itu artinya adalah kamu dilarang parkir di sini, karena kalau kamu parkir di sini, kamu mengganggu lalu lintas, mengganggu perjalanan, apalagi ketika di situ adalah belokan. Kalau kamu parkir di situ, kamu akan membahayakan para pejalan yang mau berbelok dan lain sebagainya, gitu ya. Itu sederhananya. Lalu narasi, the secret sauce, berasal dari kata nare atau memberitahu. Visualisasi tanpa narasi hanyalah dekorasi. Narasi adalah tindakan merangkai peristiwa, data, dan tindak tanduk menjadi satu kesatuan cerita. Ini adalah cara kita meninggalkan pesan yang kuat dan nilai tertentu di benak pemirsa. Dan saya mau ke sini dulu, karena nantinya ada tugas besar yang harus dikerjakan sebagai pembantu UAS. Di samping itu juga nanti ada tugas-tugas gitu ya. Nah, saya memberlakukan sebuah SOP, jadi integrasi AI dan originalitas. Jadi silakan menggunakan AI yang kalian ketahui, ada ChatGPT, ada Gemini, bahkan saya pun pakai AI dalam perancangan slide ini ya, saya pakai Notebook LM. Ini sangat AI yang sangat powerful sekali, dimana ketika saya nggak ngerti apapun tentang infografis, saya masukkan semua artikel yang berhubungan infografis, mulai video, mulai artikel website, mulai artikel jurnal dan sebagainya. Kemudian si Notebook LM ini saya minta untuk merangkum. Kemudian belum selesai merangkum, saya tidak perlu membaca, saya mau Notebook LM menjadikan rangkuman ini menjadi sebuah podcast, gitu kan. Kemudian ketika saya unduh, saya dengarkan ketika saya perjalanan dari rumah ke kampus, sehingga saya sambil berjalan, saya sambil mendengarkan apa itu infografis, kemudian di dalamnya ada apa aja, bagaimana merancang infografis, kemudian
apa klasifikasi dari infografis dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Kalau kalian sudah mengenal notebook LM, bersyukurlah. Tapi kalau yang belum, silahkan mulai coba menggunakan notebook LM. Dia sangat, untuk saat ini sangat powerful sekali ya. Tapi saran saya dan ketentuan saya dalam kelas ini adalah silakan gunakan AI, tapi dia hanya mendukung 30% dari proyek Anda, proyek kalian, ya. Jadi ada kebijakan 30/70, 30% itu AI, bisa kalian pakai untuk riset data, ideasi konsep, pencarian referensi. Bahkan kalau di notebook LM rangkumanmu sudah jadi, kamu minta untuk dijadikan infografis, bisa tuh selesai. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau kalian juga memanfaatkan apa ya, pengetahuan atau skill kalian sendiri. Jadi 70%-nya nanti adalah desain mandiri, baik eksekusi visual, layouting, tipografi, ilustrasi final. Alasannya adalah menjaga originalitas dan memastikan penguasaan skill desain manual. Karena nanti di dalamnya termasuk ada CPNK 2 atau capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga gitu ya, nanti di akhir pertemuan ketika kalian mempresentasikan tugas besar kalian, saya minta kalian untuk menerangkan di mana keterlibatan AI-nya, kemudian di mana peran kalian, peran-peran masing-masing anggota ya. Ya misalkan si Ata, dia bagian eksekusi visual Pak. Kalau Yolanda nanti di bagian layouting, di bagian tipografi, pemilihan font, pemilihan warna, dan lain sebagainya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada warning juga, agensi tidak menerima hasil pro mentah. Kita adalah desainer bukan operator. Kemudian ini, jadi saya minta kalian berkelompok gitu ya. Silakan nanti ditentukan sendiri deh. Kan kalian punya grup masing-masing ya. Ya sih yang hybrid punya grup sendiri, yang eksekutif punya grup sendiri, silakan berkelompok. Nah, kalau misalkan memungkinkan yang eksekutif berkelompok dengan yang hybrid silahkan, misalkan nggak mungkin ya silahkan sesuai dengan core kalian masing-masing. Saya minta tidak lebih dari tiga anggota aja ya. Jadi minggu depan saya minta kalian sudah menunjukkan tuh, saya berkelompok dengan siapa, kemudian nama kelompoknya. Oh saya nggak pakai kata kelompok ya. Saya mau kalian bersimulasi menjadi sebuah agensi gitu. Jadi nanti akan saya tanyakan, namamu siapa, kamu dari agensi mana, kemudian anggotamu yang lain siapa, syukur-syukur ono ya opo. Ya. Jadi ya, nanti perkenalan lagi di minggu berikutnya untuk mengenalkan agensinya dan juga nya. Gitu ya, Rek. Kemudian ini saya lewati dulu karena saya ragu apakah ini bisa diimplementasikan di kelas eksekutif yang mana cuman ada 7 pertemuan. Jadi ini adalah the big pitch-nya atau topik di mana 3 topik ini yang menjadi pilihan kalian dalam mengerjakan tugas besar di akhir nanti. Jadi saya lewati dulu ya. Saya belum kepikiran untuk nanti tugas besarnya. Lalu selama 7 pertemuan ini kurang lebih ya, saya membagi menjadi 3 fase ya. Jadi fase 1 itu adalah fase research, di mana di dalamnya adalah membahas tentang sejarah, tentang bedah data dan penyederhanaan, yang mana akan kita temukan di pertemuan 1 sampai 4. Jadi mungkin pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan ya. Karena dalam satu pertemuan kan dua pertemuan ya. Jadi hari ini ada pertemuan 1 dan 2 gitu kan. Sehingga pertemuan berikutnya adalah pertemuan 3 dan 4. Dan fase kedua adalah fase development atau pengembangan. Di dalamnya ada materi tentang storytelling, ada scripting, ada software nanti bisa pakai AI. Di sini maksudnya bukan artificial intelligence ya, tapi Adobe Illustrator atau Canva. Lalu ada UTS ya, nanti akan mereview sebuah project. Kayaknya yang tidak relevan di kelas eksekutif, di kelas ini, karena nggak ada UTS ya. Lalu di fase ketiga adalah production.
yang mana di dalamnya ini ada visualisasi data, ada asistensi klien, dan juga final pitch atau final presentation. Jadi di pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-11. Kemudian, ini adalah penilaiannya. Jadi tidak hanya sekedar kalian mengerjakan tugas besar pengganti kelas, tapi juga nanti ada tugas dan juga kuis, yang mana presentasinya adalah 20%, lalu ada unjuk kerja atau workshopnya 20%, UTS nanti akan di merge dengan UAS ya, sehingga nanti nilainya UASnya 30%, kemudian soft skill-nya 30%, ya, di mana di dalamnya adalah mengandung data literasi dan conflict resolution. Data literasi itu adalah validasi dan interpretasi bagaimana kalian mendapatkan data yang akan divisualisasikan gitu ya. Lalu konflik resolusinya adalah sikap dan negosiasinya, termasuk bagaimana peran kalian dalam sebuah tim agensi tersebut. Karena nanti juga saya tanyain tuh, peran si A ngapain aja, peran si B gimana gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Belum? Aman? Lanjut? Coba dong yang aman kasih jempol atau kasih apa gitu, biar saya dapat feedback dari kalian. Ada jempol nggak sih di sini? Oh ya, bukan jempol ya. Ada jempol. Oke. Thank you jempolnya. Lanjut ya. Dan berikut ini adalah buku-buku yang mana saya pakai untuk memberikan materi ke kalian. Ada buku namanya Infographic, The Power of Visual Storytelling. Penulisnya adalah Jason Lenko dan kawan-kawan. Kemudian ada Infographic for Dummies, ya, ini ditulis oleh Justin Beagle. Ini ada di Perpus. Kemudian ada juga Cool Infographic, tulisannya Randy Krum. Ada The Power of Infography dan juga kartografi. Saya ragu apakah ini ada di Perpus atau enggak, karena saya belum, saat itu ketika saya bikin materi ini saya belum menemukan 3 buku ini, jadi yang saya temukan baru 2 buku ini. Kalau kalian mau cari atau mau baca-baca lebih detail bisa ke Perpus atau syukur-syukur bisa beli sendiri ya. Berikutnya, ini nggak perlu gitu. Ini adalah brief ya, sebetulnya ini kalau di kelas reguler ini adalah tantangan buat teman-teman, buat mahasiswa gitu. Tapi saya ragu apakah ini bisa dipakai. Mungkin saya ke materi pertemuan 22 aja ya. Pertemuan 2 ada di sini. Sudah berubah kalau Bre? Sudah ya? Kalian sudah berubah kan? Belum, Pak. Belum, masih yang lama? Iya. Nah, sekarang udah berubah ya? Sudah, Pak. Ya. Selamat datang di era visual, di mana setiap orang harus menguasai navigasi informasi. Ada sebuah pertanyaan yang mana bunyinya adalah, mengapa setiap orang butuh infografis? Jawabannya adalah, waktu baca itu semakin sempit. Audiens kita semakin sibuk, teks panjang tidak lagi dibaca, mereka di-scan, disinilah gambar mengambil alih sebagai alat komunikasi yang informatif, memikat, dan instan. Ya. Simpelnya gini, kalian lebih sering nonton video YouTube yang panjang tuh, atau nonton short-nya, atau nonton TikTok tuh. Kalau di Instagram sekarang ada Reels. Lebih sering yang mana coba? Nonton video yang panjang, atau cuplikan-cuplikan aja dalam bentuk short, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk Reels, coba. Saya pengen respon kalian di chat deh. Ya. Coba lebih sering yang mana? Saya sambil izin sebentar ya. Bentar, saya mau masukin motor dulu ke hujanan soalnya. Saya kembali teman-teman. Nanti kok kau sing jawab. Mana? Kalian lebih sering nonton video YouTube yang panjang atau nonton cuplikannya tuh? Short,
Reels, atau mungkin TikTok tuh. Lebih sering yang mana juga? TikTok dan Reels IG. Ya, cuplikan. Ya kan? Terus, ada lagi ya? Ada yang masih nonton video panjang? Imbang, Pak. Imbang, Pak. Oh. Ya, bisa kita simpulkan ya, lebih kebanyakan dari kalian, apalagi Gen Z sekarang ya, mereka lebih suka nonton video yang sangat sangat lebih simple, yang mana di situ aja dia sudah informatif, sudah memikat dan juga instan gitu. Kita nggak perlu nonton sepanjang 20 menit untuk melihat informasi apa yang dalam sana, tapi sudah banyak orang yang memotong-motong video-video podcast, motong video apa ya, video lucu-lucuan kayak gitu kan, sehingga lebih banyak ditonton di TikTok, di Reels, dan juga di Short YouTube. Ada penelitian dari Dr. Mario R. Garcia yang bunyinya adalah pembaca sekarang itu punya lingkungan di mana teknologi menjadi utama. Internet membuat mereka sangat menyadari pentingnya navigasi. Mereka lebih tertarik pada apa yang cepat terlihat. Foto yang menarik, kemudian header yang besar dan grafis berwarna bukan sekedar hiasan, mereka adalah promosi sekaligus navigasi. Kemudian hal ini bukanlah tercipta baru-baru ini saja ya. Jadi dari zaman dulu kala manusia sudah mulai membiasakan infografi sebetulnya. Ya, di slide saya yang berikutnya ini adalah berjudul sebuah insting visual sejak purba, karena navigasi visual bukanlah tren baru. Navigasi visual atau visualisasi data ya, biar kalian lebih enak aja, visualisasi data bukanlah tren baru. Ini adalah user interface tertua umat manusia. Manusia purba berpatokan pada ciri visual alam, jejak, matahari. Ya, kalau kalian masih ingat di mata kuliah yang lain kayaknya sering banget disampaikan bagaimana di gua Lascaux itu merupakan temuan pertama kali manusia purba bukan menggambar ya, memanfaatkan visual, di mana ada cap tangan di sana, kemudian ada lukisan berbentuk lembu ox. Ada yang tahu nggak itu? Nah, jadi kalau nggak tahu bisa saya tunjukkan di slide berikutnya mungkin. Nah, itu adalah visualisasi data pertama kali yang ditemukan oleh manusia, yaitu di masa era manusia purba. Kemudian 5.000 tahun yang lalu di peradaban Mesir, astronom Mesir menciptakan kalender 365 hari dan peta sungai Nil berbasis observasi visual. Ya, itu seperti yang kalian lihat di situ. Dia muncul juga di dinding-dinding di area piramida dan sebagainya. Lalu abad kedua, jadi tahun 100 sampai tahun 200 ya Masehi, di Yunani astronom Ptolemy memetakan spekulasi bentuk dan luas daratan, sebenarnya menggunakan visual. Kemudian di tahun 1452 sampai 1519 merupakan zaman Renaissance. Leonardo da Vinci menciptakan jurnal studi anatomi bedah, mahakarya yang menggabungkan presisi gambar dan teks. Lalu ada kelahiran data modern dan jurnalisme visual. Dari ruang riset ke ruang redaksi, bagaimana data bertransformasi menjadi berita utama. Ya, di tahun 1759 sampai 1810, William Pfeffer, bapak infogram modern, menemukan bar chart dan pie chart. Kemudian Nat Geo merilis peta legendaris pencapaian puncak Mount Everest oleh Edmund Hillary di tahun 1953. Lalu majalah Fortune mulai menggunakan chart dan infografis dalam artikel investigasinya. Dan yang terakhir adalah di era tahun 1981, koran USA Today mendobrak industri dengan Chartoon, menggabungkan konsep warna dan gambar menarik pada data statistik harian. Mendefinisikan ulang infografis, ya, jadi infografis itu adalah informasi dan juga grafis. Informasinya ditambahkan dengan grafis. Ya. Sebuah visualisasi grafis yang mewakili data pokok, statistik, dan non-statistik
tampilan paduan gambar dan teks yang dirancang khusus untuk menjelaskan informasi agar langsung ditangkap, kemudian dimengerti, dan memiliki retensi tinggi. Bukan sekedar desain grafis, melainkan sebagai uraian informasi fitur yang disajikan secara struktur dan juga singkat. Kemudian ada berbagai macam bentuk infografis ya. Kalau ini dilandaskan atau berdasarkan dua hal. Kategori yang pertama adalah statistik dan yang kedua adalah non statistik. Kalau kategori yang statistik nanti di dalamnya berhubungan dengan chart, kemudian sekuen, dan juga map atau peta. Nanti dalam chart itu ada chart yang berupa grafik. Grafiknya ada batang atau bar, garis atau line, atau chart atau pie. Lalu ada chart yang tabulasi, di mana di dalamnya ada tabel. Lalu ada juga statistik yang berbentuk sekuen, di mana merupakan salah satu contohnya adalah proses teknikal. Kalau kalian beli HP baru tuh, di dalamnya ada bukunya, bagaimana menyalakan HP-nya, bagaimana meresetnya, bagaimana menginsert SIM-nya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh infografis dalam bentuk sekuen yang spesifiknya adalah proses teknikal. Kalau ada juga sistem manajemen, nanti dalamnya kayaknya ada contohnya banyak. Dan yang map ada termasuk diantaranya adalah denah dan juga bahkan peta. Sedangkan non statistik bermain dengan instruksi, lokasi, dan kronologi naratif. Elemennya adalah piktografik, petunjuk dan penjelasan. Ya, kalau yang pertama itu berhubungan dengan angka, berhubungan dengan data statistik gitu ya. Kalau yang non statistik dia tidak menggunakan data-data yang seperti angka dan lain sebagainya, tapi lebih pada menggunakan elemen piktografik. Nah, di dalamnya ada petunjuk dan penjelasan. Petunjuk itu contohnya adalah peta grafis dan juga instruksional. Penjelasan di antaranya adalah diagram peristiwa, ada peristiwa alam, dan juga riwayat. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Teh? Man, tanya dulu. Saya diminum dulu. Statistik yang pertama, yang mana mengandung chart dan lini masa atau timeline. Visualisasi ini untuk menyoroti tren, komparasi atau perbandingan, dan juga evolusi seiring waktu. Chart grafik, di dalamnya ada grafik batang, ada garis, dan juga pie atau kue untuk melihat pergerakan harga atau pangsa pasar. Kemudian ada tabel dan tabulasi di mana mengubah deretan harga bahan pokok menjadi hierarki yang mudah dibaca. Dan juga yang berikutnya adalah sekuen atau lini masa atau timeline. Perangkai sejarah panjang seperti sejarah animasi Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah terbentuknya ASEAN, dan lain sebagainya. Itu dalam satu rute visual yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah saya singkat dulu maksud saya, yaitu memetakan ruang dan sistem. Ya, saat informasi berupa struktur berlapis atau ruang geografis, kita bisa menggunakan logika spasial. Di antaranya adalah infografis yang berbentuk sekuen atau proses manajemen. Memvisualisasikan sistem gugur seperti bahkan turnamen Piala Dunia dari penyisian hingga final. Lalu ada sekuen yang berbentuk proses teknikal. Mengurai aksi dinamis seperti proses terjadinya gol di lapangan hijau. Lalu untuk yang map ada denah dan bahkan peta. Jadi contohnya dalam menerjemahkan topografi kompleks seperti rute pendakian, lalu jarak antar tempat dan elevasi Gunung Rinjani menjadi roadmap yang ramah bagi pembacanya. Kemudian yang non statistik yang pertama adalah piktografik petunjuk. Jadi dia mengganti teks instruksi manual yang membosankan dengan panduan visual yang mengarahkan tindakan audiens secara intuitif.
oh tadi yang saya sebutkan bagaimana mengganti SIM card, mengganti baterai, menyalakan handphone itu masuknya ke non statistik ya. Sorry saya agak lupa tuh. Jadi maksudnya ke non statistik yang spesifiknya adalah instruksional. Instruksional itu adalah panduan langkah demi langkah, misal bagaimana merakit suatu benda, misalkan kalian beli Gundam gitu ya, nanti ada satu lembaran khusus di mana kalian bisa dikasih tahu instruksinya bagaimana merangkainya dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang contohnya beli HP baru dan lain sebagainya itu juga termasuk instruksional. Lalu ada posisi alat P3K atau tutorial memutar objek isometrik di software desain, bagaimana memasang perban di dalam luka di tangan dan sebagainya itu juga termasuk instruksional. Lalu ada peta grafis menyajikan landscape alam atau kawasan seperti titik perkemahan dan rute aman di pegunungan secara ilustratif dan piktografik. Lalu non statistik yang kedua adalah mengurai kompleksitas. Jurnalisme visual beraksi menyederhanakan peristiwa berskala besar menjadi diagram investigasi yang jernih. Jadi alih-alih dia si jurnalisme ini merangkai sebuah kalimat atau narasi menjadi beberapa paragraf, dia lebih menyajikan visual data seperti ini. Jadi contohnya adalah menggambarkan anatomi bencana seperti runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, lengkap dengan titik kegagalan strukturnya. Ya, di situ juga ada timeline-timelinenya. Kemudian ada juga diagram riwayat atau kejadian. Menelusuri kronologi investigasi, rute pelarian mafia atau skandal politik dengan menggabungkan peta, foto tokoh, dan timeline aksi. Gitu ya. Kemudian beruntungnya adalah di pemerintahan era saat ini mereka sudah mulai aktif dengan memanfaatkan infografis ya. Jadi ada utilitas standar batas, infografis bukan berpelengkap estetika, ia adalah standar baru dalam pelaporan dan pelayanan publik. Jadi lembaga pemerintah kini wajib menyertakan infografis, cetak maupun daring, ya baik yang dicetak maupun yang tersajikan online dalam website dan sebagainya. Dalam publikasi dan laporan tahunan mereka agar transparan dan mudah dicerna oleh publik. Contohnya ada arsitektur, mulai dari bangunan mall, real estate, juga ada elektronik dan teknologi, manual book, kemudian UI UX, ada ruang publik dan lingkungan, dan juga laporan resmi pemerintah. Kalau gambar yang saya sajikan di sini adalah contoh ada suatu spot di GBK ya, dia adalah sound system, bagaimana dia menunjukkan arah untuk masuk ke mana, ke tribunnya dan lain sebagainya, di mana tempat toiletnya, di mana tempat parkirnya dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari infografis. Lalu ada the next frontier, masa depan navigasi visual. Jadi karya kita tidak lagi terbatas pada kertas atau layar statis. Medium penyampaian terus berekspansi, mengubah cara audiens berinteraksi dengan data. Itu menurut Neumann Cell. Jadi dari cetak menuju digital interaktif, ekspansi ke broadcast motion grafik dan animasi. Contoh kontennya adalah sejarah, edukasi lingkungan, dan lain sebagainya. Simulasi imersif melalui augmented reality dan virtual reality. Ya, contohnya mungkin bisa saya tunjukkan dulu. Nih kalau ada yang tahu, ada channel namanya Kok Bisa. Ini infografis, dia berbasiskan motion graphic. Ya, banyak sekali yang bisa kita tonton di sana. Kalau yang tadi di slide saya ini adalah yang ini. Soundnya masuk nggak? Soundnya keluar? Ada suaranya? Tidak. Ada ya? Hah? Tidak ada. Ada? Oh nggak ada? Waduh, ngaturnya dede kali aku. Share komputer sound. Oke. Nuklir menjadi Sekarang ada? Tahu. Nah, tidak populer. Namun pada awal tahun 2000, muncul apa yang disebut Nuclear Renaissance atau kebangkitan kembali teknologi nuklir. Beberapa pengamat mendukung pengembangan PLTN karena bentuk energi ini dianggap lebih bersih dan murah daripada bahan bakar fosil seperti batu bara.
Namun, penggunaan energi nuklir memiliki resiko yang harus diatasi. Pertama, ancaman kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi di reaktor apapun, menyebabkan terjadinya pelepasan radiasi yang mematikan dalam jumlah besar ke lingkungan sekitar reaktor. Efek radiasi tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, mutasi genetik, dan pencemaran lingkungan. Kedua, limbah radioaktif. Setiap tahap dari siklus bahan bakar nuklir menghasilkan limbah nuklir baik dari pertambangan dan pengayaan uranium ke pengoperasian reaktor hingga ke tahap pemrosesan kembali bahan bakar nuklir yang telah terpakai. Limbah nuklir ini akan tetap berbahaya selama ratusan tahun sebagai warisan beracun untuk generasi mendatang. Ketiga, persenjataan nuklir. Pembakaran uranium yang telah diperkaya dan plutonium yang dihasilkannya dapat digunakan untuk membangun senjata nuklir. PLTN biasa bisa memproduksi plutonium tiap tahunnya yang cukup untuk membuat 10 hingga 15 bom nuklir kotor. Mantan Sekjen PBB Kofi Annan memperingatkan pada tahun 2005 bahwa menggunakan bom nuklir semacam ini tidak hanya akan menyebabkan kematian dan kehancuran yang merajalela, tetapi juga akan melumpuhkan ekonomi dunia dan mendorong puluhan juta orang ke dalam jurang kemiskinan yang parah. Lalu bagaimana dengan tahap pembangunan PLTN Indonesia? Sejarah Indonesia dengan nuklir cukup tua. Indonesia membangun Lembaga Tenaga Atom tahun 1958 yang kelak tahun 1964 menjadi Badan Tenaga Atom Nasional atau yang lebih dikenal dengan Batan. Ketika itu, Soekarno sangat serius mengembangkan nuklir, antara lain karena ingin mengembangkan bom atom untuk menakut-nakuti Malaysia yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan Indonesia. Pada era Orde Baru, Batan dikembangkan untuk tujuan penelitian dan hingga saat ini Indonesia memiliki 3 reaktor. Di Bandung, yang dibangun atas bantuan Amerika, di Yogyakarta yang dibangun atas bantuan Rusia, dan di Serpong atas bantuan Jerman yang merupakan reaktor terbesar se-Asia Tenggara. Apakah Indonesia memerlukan nuklir? Tahun 2025, Indonesia akan membangun 4 reaktor dengan kapasitas masing-masing 1000 MW. Jika dibandingkan dengan total suplai listrik nasional 2025, maka kontribusi PLTN hanya 2%. Itu sangat kecil jika dibanding dengan resiko yang ada. Pengoperasian sebuah sistem yang canggih seperti nuklir juga membutuhkan sistem kelembagaan yang kuat dan disiplin. Bayangkan jika Jepang yang terkenal punya disiplin sangat tinggi bisa kebobolan, bagaimana dengan Indonesia? Selain itu, Indonesia berada di patahan geologis paling aktif di dunia. Akhiri penggunaan nuklir. Nuklir amat berbahaya. Solusi yang tepat dalam menjawab krisis energi adalah dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan seperti biomasa, air, dan angin. Secara ekonomi akan lebih mahal, namun keselamatan lingkungan dan masyarakat harus diprioritaskan. This is the end of nuclear era. Ya, tadi contoh bagaimana infografis dipakai dalam bentuk motion grafik ya. Coba saya pengen nanya deh, kira-kira dari klasifikasi infografis tadi dia masuk ke mana tuh? Masuk ke statistik atau non statistik? Saya tunjukin lagi deh slide-nya. Video yang barusan kalian tonton, dia masuk ke manakah? Statistik atau non statistik? Kalau statistik yang mana, non statistik yang mana coba? Coba silakan direnungkan. Nanti saya pengen ngetes kalian kira-kira apakah terjawab atau belum. Sudah?
Coba rival. Kira-kira masuk mana, Val? Video tadi, Val. Statistik mungkin, Pak. Val, Ya, Pak. hilang rival. Rani. Statistik mungkin, Pak. Masuk mana, Ran? Statistik, Pak. Oh. Ini kan harus ngomong, tapi aku nggak dengar apa ya, Mas Rek? Ran? Iya, Pak. Suaranya udah keluar, berarti nggak masuk deh. Aku dah. Ini kenapa ya? Coba. Ini dulu. Coba, Ran, ngomong lagi, Ran. Statistik, Pak. Statistik. Kenapa statistik, Ran? Eh, Karena saya masih kurang paham, Pak. masih belum paham. Oke. Tobias coba. Top. Masuk mana, Top? Baik, Pak. Kalau saya statistik, Pak. Kenapa statistik? Kalau nanti di dalam video tadi dia menjelaskan dari ini diagram grafiknya, Pak. Kemudian? Terus kayak menjelaskan tentang mengakhiri penggunaan nuklir. Terus juga ada map gitu, Pak. Denah sama bagian peta, Pak. Yang ditunjukkan di Indonesia. Ya. Coba Hamdan. Ya Pak, kalau menurut saya sih masuk di non statistik Pak. Menurut saya, Non-statistik. ya. Yang mana tuh? Karena di video tadi ada yang berupa penjelasan, yaitu ada diagram peristiwa, kemudian juga ada riwayat-riwayatnya juga, kemudian ada petunjuk mengenai peta grafisnya tadi, seperti itu Pak. Terakhir, Marani Neonupa. Marani. Menurut saya masuk keduanya karena dia menunjukkan grafik. Jadi tadi ada kayak grafik apa yang Batang. lingkaran, ya grafik batang yang grafik chart yang bulat, terus juga ada petunjuk sama penjelasan. Tadi juga dikasih peta grafisnya. Terus juga ada sedikit perbandingan dari tadi beberapa penggunaan sumber daya. Ada perbandingan angka di sana. Jadi menurut saya masuk keduanya. Masuk keduanya. Ya, betul. Jadi sebagai motion grafik itu kalau misalkan pokok bahasanya sangat luas sekali, dia bisa mencakup dua kategori sekaligus. Jadi ada statistik yang ditampilkan di sana, tapi juga ada berupa petunjuk, berupa penjelasan gitu, berupa timeline juga gitu. Nah, sehingga dua itu bisa dikombinasikan dengan sangat baik ketika itu dimainkan dalam motion grafik. Tidak hanya motion grafik, kadang kalau kita masuk ke koran nih atau mungkin buletin atau apapun itu biasanya juga ada kombinasi dari dua bentuk infografis ini. Sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri kadang-kadang. Kadang dia juga bisa bersamaan dengan yang lainnya gitu. Tapi apakah boleh kalau dia hanya berdiri sendiri misalkan statistik tok gitu? Ya boleh.
Apakah non stop boleh? Ya boleh. Gitu. Tapi kombinasi keduanya juga tidak masalah. Tidak ada larangan dari siapapun untuk mengkombinasikan dua jenis atau dua kategori infografis ini. Gitu ada ya? Ada yang bertanyakan dulu? Ada? Belum? Kalau belum, masih ada waktu sisa sedikit sekali. Saya minta waktu 5 menit untuk kalian coba search di Google atau di Pinterest gitu ya, atau di Dribble, terserah di website manapun senyamannya kalian. Keywordnya adalah infografik atau infografis. Kemudian pilih salah satu, kemudian tentukan dia masuk ke kategori yang mana di dalam blueprint ini, di anatomi infografik ini. Gitu ya. 5 menit dari sekarang silakan mulai dicari dan ditentukan alasannya apa. Nanti coba saya pengen cek satu persatu pemahaman kalian sudah pas atau belum. Kalau misalkan belum, berarti ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan, sehingga mungkin nanti berikutnya bisa saya evaluasi kembali. Itu ya teman-teman ya. 5 menit dari sekarang, jadi 20 lebih 30 mungkin ya. Nanti saya bisa minta kalian untuk tunjukkan infografis yang sudah kalian cari dan tentukan kategorinya apa. Gitu ya, silakan dimulai dari sekarang. 5 menit ya. Times up ya. Ada yang mau duluan nggak? Ada? Mau ditunjuk aja? Oke. Boleh saya dulu, Pak? Boleh dong. Gimana ini sistemnya? Saya kirim gambar di chat atau? Ini aja di share screen aja boleh. Saya matiin dulu kan. Oh ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, ya. Generasi milenial dengan Ya. maksudnya. Nah, kalau menurut saya ini jelas yang statistik, Pak, karena terlihat bermainnya di angka. Kita tahu berapa persen, kita tahu jumlahnya apa, tepatnya berapa orang, seperti itu. Spesifiknya statistik yang mana, bro? Statistik yang saya kirim PPT-nya deh ya. Ya. Bentar. Nah, sudah terkirim. Bisa dispesifikan ya, Arek ya. Dia maksudnya kemana? Atau sudah ketemu yang lain, biar saya kasih waktu dulu deh. Yang lainnya? Mau ditunjuk aja. Anesta coba Anesta. Nes, Nes. Coba lihat punya Unes. Saya, Pak. Oh iya. Ini Pak, kalau punya saya infografisnya termasuk infografis non statistik karena ada kayak penjelasannya gitu di Penjelasan apa tuh? penjelasan tentang kayak self reminder gitu kan, ini kayak infografisnya tentang kayak self reminder biar kita Apa sih? Oh, itu slow down again. Slowing down is not optional. Apa maksudnya? jadi kayak kita itu pelan-pelan dalam hidup kita tanpa terburu-buru melakukan sesuatu, terus
itu tuh apa ya? Lebih bisa jujur Pak, aku wis gak iso mikir sebenarnya, tapi kayak eh agar kita itu lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan, nggak perlu terburu-buru. Terus biar semuanya yang kita pinginkan itu bisa terjadi dan tertata rapi gitu loh, Pak. Oke, thank you Anesta. Sip, mantap. Zul, Zul Gifli. Ya, Pak. Iya, dia coba. Lah, sebentar. Iya, Pak. Tips. Kita kelihatan aja, Pak. Iya. Yang mana tuh? Tips hemat listrik. Oh. Menurut saya ini termasuk infografis statistik karena kami jelaskan tentang petunjuk sih. Oke. Lebih fokus Iya. petunjuk. Seperti itu. Sip, thank you Zul. Sama-sama, Pak. Atta. Iya, Pak. Halo. Iya, mana punya? Jadi ini infografis yang saya temukan. Ini kayaknya termasuk, udah kelihatan kan, Pak? Iya, iya, iya. Ini termasuk non statistik soalnya isinya lebih ke penjelasan tentang eh, kayak nggak ada angkanya gitu, Pak. Lebih ke penjelasan. Oh iya? Itu bukan angkat dah. Oh bukan ya? Cuma kayak tanggal lahir gitu, Pak. Oke. Sama tahun. Apa tadi? Sorry, non statistik ya? Non statistik yang apa berarti? Kenapa, Pak? Non statistik yang apa? Penjelasan. Penjelasan, terus eh ada 3 tuh. ada 3, lupa saya, Pak, tadi. Oh. Dia bisa diagram peristiwa atau riwayat tuh. Kayak lebihnya ke riwayat ya. Kalau diagram Iya, peristiwa itu riwayat. ke bagaimana kecelakaan de kereta api ini terjadi gitu. Itu diagram peristiwa. Oke, thank you, Tah. Iya, Pak. Tobias. Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Di sini saya tentang statistik, Pak. Karena dia di sini terlalu banyak memakai garis line, Oke. grafik, terus dan kayak ngejelasin dari sensus pertaniannya, Pak. Itu sih. Ya, Udah. ya. Oke. Sangat banyak angkanya ya. Iya, Pak. Ilustrasinya bagus. Kamu dapat dari mana tuh? Dari Google, Pak. Google. Oke, Iya. thank you, Tobias. Sama-sama, Pak. Sekar. Ya Pak, sebentar Pak. Apa sudah terlihat Pak? Sedang jalan kayaknya. Di sini termasuk non statistik Pak. Non statistik. Ya, karena tidak ada data angka atau grafik dan juga cuma berisi penjelasan informasi saja Pak. Penjelasan berarti Kenapa Pak? masuk ke non statistik yang penjelasan ya berarti ya. Iya, Ya, terus spesifiknya kemana? Ada 3 tuh kalau penjelasan. ini
ke apa itu bullying, terus ke jenis-jenis bullying, Iya, ke nggak di penjelasan itu ada diagram peristiwa, ada peristiwa alam, ada riwayat, dia masuk mana? Mas? Atau bukan penjelasan, tapi petunjuk. Ya, nanti dicek lagi ya, Oh Sekar iya ya. Pak, iya Ya, Pak. thank you. Sama-sama. Fiorello, udah ketemu belum, Vio? Oh iya Pak, tunggu saya Ya, share lagi. masuk mana tadi? Termasuk yang karena ini banyak angkanya ke chart. Mirip. Oh, ke chart kah? Di mana pie chartnya? Nah, iya, saya ngelihatnya mainnya di angka. Jadi kita lihat data statistik di situ. Meskipun tidak ada chart gitu ya. Atau lebih tepatnya apa ya, Pak? Bisa misalkan tabel bukan? Tabel dan tabulasi. Enggak juga. Iya. Jadi ini gimana ya? Batang Kalau mau nggak ada. dibilang kalau dibilang tabel nggak ada tabelnya, kalau dibilang chart nggak ada chartnya, tapi ini ada banyak banyak data angka gimana ya? Termasuk. Ya, kita masukkan ke chart dulu aja deh ya. Oke, Karena baik Pak. ya betul nggak ada tabelnya, nggak ada batangnya, nggak ada garisnya, nggak ada pie chartnya juga. Oke, sebentar di chart dulu ya. Oke, baik Thank Pak. you, Vio. Ya, terima kasih Pak. Ya, satu lagi deh. Siapa yang Yolanda deh boleh, Yolanda. Nah, baik Pak, ini saya screen dulu. Sudah terlihat? Sebentar lagi deh. Di loading. Ah, sudah. Oh, sudah. Sekarang, Iya. kalau ini termasuk non statistik, Pak. Soalnya ini hanya berisi penjelasan dan juga petunjuk cara menghadapinya. Oh, salah satu, pilih salah satu. Petunjuk atau Oh, penjelasan? salah Karena satu. dua hal yang berbeda tuh. Yang mana? Oh, itu penjelasan tadi. Penjelasan. Penjelasan. Kalau penjelasan berarti yang mana? Iya. Mungkin ke diagram peristiwa. Ya deh. Jangan dulu deh ya. Itu sama jenenge. Ya Landa ya. Satu lagi boleh. Chandra deh, Chandra. Chandra Kurniawan. Baik, Pak. Bentar. Udah kelihatan, Pak. Kalau menurut saya ini dari Campuran. apa? Nah, Ya, silakan deh. oh, kalau saya lihat ini statistik, Pak. Di sini ada pie chart di sebelah kiri atas yang merah ini. Kemudian ada apa? Map untuk menunjukkan gambar dunia dan gambar map Inggris. Kemudian di bawahnya ada pie chart juga di sebelah kanan. Kemudian ada line chart di bawahnya peta Inggris itu, Pak. Oke, thank you Chandra. Terima kasih, Pak. Ya, ini sudah aman semua ya, Dek, ya. Mungkin seperti ini dulu. Ya, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga nanti tidak ada halangan dan kita lebih mudah dalam terima kasih sekali lagi yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf ada salah kata dan perbuatan. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Baik.
Selamat malam, Selamat Pak. malam, Selamat malam, Pak. Pak. Terima Malam. kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima Iya, kasih. Terima kasih, terima kasih, Pak. 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 Hendi aku live ya, Hendi ya. Thank you, Hendi.